Salam, perkenalkan nama saya Paulina Pedaduka, NIM 10220210054, kelas B, jurusan Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas bab 5 tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. A. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Pandangan Lord James Bray, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Pendek kata bahwa konstitusi itu menurut pandangannya merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau permanen dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Sehubungan dengan itu, C.F. Strong yang menganut paham modern secara tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Rumusan yang dikemukakan adalah konstitusi itu merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya atau pemerintah dan yang perintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Fungsi konstitusi. 1. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. 2. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak kewarganegara akan lebih terlindungi. 3. Konstitusi berfungsi A. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. B. Memberi satu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. C. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. D. Menjamin hak-hak asasi warga negara. B. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala hingga timbul agagium homo homini lupus atau man is evolved to heal fellow man, artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan belum omnium contra omnes atau perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia
untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah Factum Uniunis. Selanjutnya, timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah Factum Subjectionis. Kekuasaan pemerintahan negara memuat aturan-aturan dasar sebagai berikut. 1. Pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintah pada pasal 4 ayat 1. 2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden dalam pasal 6 ayat 1. 3. Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden pada pasal 7. 4. Pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya pada pasal 7A dan 7B. 5. Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Dalam pasal 7C, pernyataan perang membuat pendamaian dan perjanjian dengan negara lain pada pasal 11 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. 6. Menyatakan keadaan bahaya pasal 12, mengangkat dan menerima duta negara lain pasal 13 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. 7. Pemberian grasi dan rehabilitas pasal 14 ayat 1. 8. Pemberian amnesti dan abolisi pasal 14 ayat 2. 9. Pemberian gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan pasal 15. 10. Pembentukan Dewan Pertimbangan pasal 16. Muatan konstitusi. J. G. Steinbeck mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal sebagai berikut. Seumantri 1987. A. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. B. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dan C. Adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan juga yang bersifat fundamental. K.C. W.R. menegaskan bahwa dalam sebuah negara kesatuan yang perlu diatur dalam konstitusi pada dasarnya hanya 3 masalah pokok berikut, atau Seumantri 1987. A. Struktur umum negara seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. B. Hubungan dalam garis besar antara kekuasaan tersebut atau sama lain. Hubungan antara kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara. A.H. Struksiken menyatakan bahwa konstitusi dalam sebuah dokumen formal berisikan hal-hal sebagai berikut. A. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. B. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. C. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. D. Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Phillips, Hood, dan Jackson menegaskan bahwa materi autan konstitusi adalah sebagai berikut. Suatu bentuk aturan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasaan organ-organ negara yang mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai organ-organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara. Miriam Budiarjo tahun 2003 mengemukakan bahwa setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai A. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, atau hak-hak asasi manusia. B. Prosedur mengubah undang-undang dasar. C. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar.
Dua macam pengertian tentang konstitusi, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. C. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga selambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, menyikapi kondisi seperti itu. Pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan, namun kondisi ekonomi tidak kunjung membaik. Pada awal era reformasi pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: A. Mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Menghapuskan doktrin dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. C. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. D. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. E. Mewujudkan kebebasan pers. C. F. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu tahun 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni: A. Perubahan pertama pada Sidang Umum MPR 1999. B. Perubahan kedua pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000. C. Perubahan ketiga pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001. D. Perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Asal kata konstitusi dalam bahasa Prancis adalah constituer, yang membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara. Dengan demikian dapat dikatakan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu bangsa. Hamid S. At-Tamimi berpendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar atau konstitusi. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia.
Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Misalnya, isi norma suatu pasal dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1900 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Misal, isi norma suatu pasal dalam perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Demikian materi yang dapat saya bahas. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.